Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nafas semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, innana bil khair. Bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan al-basmalah serta berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Binasa semuanya. Adapun tema kita, mari belajar Asmaul Husna. Subtema Man As-Samad dan Al-Muqtadir. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini di antaranya adalah yang pertama menyatakan Man As-Samad dan Al-Muqtadir. Yang kedua menjelaskan pengertian As-Samad dan Al-Muqtadir. Yang ketiga mengidentifikasi dalil nakli tentang As-Samad dan Al-Muqtadir. Dan yang keempat yang terakhir menunjukkan sikap As-Samad dan Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang pertama adalah makna dan pengertian As-Samad. As-Samad maknanya adalah yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Manusia dikatakan makhluk sosial. Artinya apa? Kita hidup di dunia yang fana ini tidak sendirian. Bukan bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita sakit, maka harus berobat ke dokter. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun juga. Oleh karena itu, manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalil nakli tentang As-Samad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah ada Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan orang pun yang setara dengan dia. Quran surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sikap As-Samad dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita. Yang kedua berusaha membantu teman di sekolah atau di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Yang ketiga, hidup sederhana dan tidak kikir, tidak pelit, tidak stingy, dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu rendah hati, tidak sombong. Yang kelima, berupaya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain yang kehidupan sehari-hari. Khairun nas anfa'uhum linnas. Poin yang kedua, makna dan pengertian Al-Muqtadir. Al-Muqtadir maknanya adalah maha kuasa atau maha menentukan. Alam semesta beserta isinya ada di bawah kekuasaan Allah, seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman dan binatang yang ada di darat dan di laut. Allah memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatu. Dia berkuasa melemahkan yang kuat dan menguatkan yang lemah, memuliakan yang hina dan menghinakan yang mulia. Allah juga menjadikan orang yang membenci untuk saling mencintai dan sebaliknya. Semua makhluk ciptaan Allah yang ada di permukaan bumi ini hidup atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil nakli tentang Al-Muqtadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Yang artinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 45. Sikap Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Yang kedua, tidak malu untuk bertanya ketika belajar di sekolah. Yang ketiga, disiplin dalam memanfaatkan waktu. Yang keempat, meningkatkan kualitas kemampuan diri kita. Yang kelima, selalu semangat dalam belajar. Dan yang terakhir, merasa tidak pernah puas dengan kemampuan yang kita miliki. Terus-menerus kita belajar. Penjelasan tadinya dapatlah kita ambil beberapa konklusi. Di antaranya ada yang pertama, Allah tempat meminta semua kebutuhan permohonan dan harapan semua makhluk. Yang kedua, berdoalah dengan sungguh-sungguh agar apa saja kita harapkan dan menjadi kenyataan, menjadi come true. Selanjutnya, segala yang baik dan buruk pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Manusia hanya bisa berencana dan berdoa, namun Allah yang menentukan segalanya. Al-insan bitafkir, wallah bitadbir. Dan yang terakhir, kekuasaan Allah tidak terbatas, sedangkan kekuasaan manusia terbatas. Dan dimulakan Allah SWT sampai kepada tugas di rumah. Yang pertama, jelaskan pengertian as-samad dengan baik dan benar. Yang kedua, tuliskan sikap al-muqtadir dalam kehidupan sehari-hari. Harapan Ustaz, gua kiranya tugasnya dengan teliti supaya apa? Supaya ini nanti mumtaz ataupun excellent. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz banggakan, demikian lebih kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah serta baca kifarat termatis a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah hamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kira kalam fastabiqul khairat. Dalika ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.